Kita bersama lagi dengan pembicaraan mengenai PSI Partai Solidaritas Indonesia bersama Mas Bro Endani Kastin, Wakil Ketua 1 DPW PSI Kalsel, dan Sis Setiapani, Wakil Ketua 2 DPW PSI Kalsel. Ini bicara anak muda ini. Semua partai, beberapa partai yang datang menjadi tamu kami itu menyatakan mengklaim juga akan menyasar anak-anak muda. Mereka partai besar, tentu saja akan menjadi persaing yang berat buat PSI yang notabene adalah partai baru gitu. Bagaimana ini menghadapi partai-partai besar yang juga menyasar dengan kekuatan yang tentu saja uangnya yang besar ya? Iya, anggaran yang besar. Ya sebenarnya sah-sah aja, iya. Bang Agus. Kalau orang mau ngeklaim bahwa dia partai anak muda, sah-sah aja. Semua orang boleh ngeklaim dia partai anak muda gitu kan. Cuma seperti yang saya udah sampaikan tadi, PSI ini dibentuk karena memang ada semangat anak mudanya di situ gitu. Dan memang hampir mungkin 70% pengurus semua juga anak-anak muda gitu kan. Yang saya bilang data 10.600 sekian pemilih pemula, satu partai aja kayaknya banyak banget kan, itu masih bisa dibagi lah kan, ya kan gitu. Cuman PSI ini punya punya concern tersendiri terhadap misalnya teknologi, misalnya gitu kan. Kita bermain di platform Instagram PSI yang memang dari DPP kita harus inovatif, harus menarik, bahwa dari message-nya bahwa partai itu tidak semenyeramkan itu dengan kita mengolah dan mengemasnya dengan baik. Jadi kalau berkata politik itu misalnya terlalu kaku misalnya ya Bu Agus ya, karena saya dulu belum berpolitik, saya anggap politik itu kaku gitu. Nah, kenapa kita mau terjun di dalam politik? Karena kita anggap ya PSI ini mewadahi kita untuk kita boleh berimprovisasi ya kan, dengan platform yang sudah disediakan termasuk media sosial yang memang saya lihat di antara yang lain media sosial kita paling up to date, misalnya paling kreatif gitu kan, paling inovatif, dan memang punya tim-tim media, tim-tim IT juga yang support di platformnya kita juga, Bang Agus. Beberapa pengurus partai yang kesini, partai senior, partai lama, itu juga mengklaim anak muda gitu. Tapi belakangan kemudian kalau saya wawancara ternyata calon-calon yang dicalonkan mereka adalah orang-orang senior, lama, ya? senior, karena mungkin juga pertimbangan macam-macam gitu. Ya. Kalau PSI sendiri mencalonkan anak muda atau bagaimana? Ya, ini kalau berangkat dari kalau yang di headline di pemuda, memang ini Mas Agus Bro Agus ya, Bro Agus ini isu yang target yang paling seksi sebenarnya kalau pemuda ini. Kalau kita buka data, saya baru dapat 2021 itu data BPS itu sekitar 60,92 juta pemuda. Tapi beberapa institusi saya ambil tuh hampir 100 juta pemuda. Artinya kan kita dari data tersebut kita bisa beranggapan bahwa hampir 100 juta penduduk Indonesia itu hampir separuhnya pemuda. Jadi wajar kalau ada partai-partai politik lain yang mencoba untuk membuat sebuah bentukan yang baru bahwa target mereka pemuda itu sama saja gitu kan target kita. Cuma ya tadi pertanyaan yang paling bagus itu, apakah mereka akan disalurkan keinginan mereka? Apakah bakat-bakat mereka disalurkan? Nah, itu pertanyaan paling penting sebenarnya. Karena menurut saya beberapa mungkin ya beberapa partai mereka akan menganggap anak muda ini angka. Statistiknya sekedar angka. Kita enggak gitu loh, kita enggak. Makanya tadi saya sebut tadi seperti Bro William tadi itu baru lulus SMA, mereka dia udah jadi anggota legislatif di Jakarta gitu loh, yang membongkar skandal M.I.Bond misalnya. Lebih-lebihan bayar atau segala macam lah. Nah, itu kan ini anak muda memang benar-benar kita tidak bisa bilang dimanfaatkan ya mereka benar-benar memang dipakai untuk masuk ke dalam atmosfer politik gitu loh, untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan. Misalnya kayak di Jakarta misalnya itu ada programnya bagaimana anak muda punya rumah gitu kan. Anak muda segala kayak YouTuber segala macam itu harus jadi profesi yang bisa ngambil pinjaman misalnya di bank. Ini kan gelora anak muda yang harus kita itu yang PSI, akan gitu, disuarakan gitu. Iya, itu akan disuarakan. Saya tadi melihat gimana? Bro Dani jaketnya juga di belakang. Oh iya, di belakang ya. Ini anti korupsi
politik partai. Iya dong, betul. Iya. Enggak, kita berani ini pertama satu. Hampir 5 tahun ya. Kejadian itu maksudnya jadi gitu masyarakat pun bisa langsung sorot kita. Kalau misalnya Gojek bisa dikasih bintang, kenapa kita tidak? Artinya kita ini memang wakil rakyat, kita ini jongosnya rakyat, ya kan? Kalau kamu kerja nggak bener ya selesai. Nah itu PSI. Oh gitu. Jadi saya tambahkan di bagian kalau kalimat ini. Penting ini juga bukan untuk disombongkan juga sih kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya beban. Ya, supaya untuk kita sendiri gitu loh. Ya. Kita berani pakai jaket seperti ini priringatan untuk kita. Ya. Peringatan besar untuk PSI. Kamu jangan lakukan itu. Ya. Gitu. Berani itu. Iya. Beban itu. Iya, beban. Yang harus ada tanggung jawab. Nah, jadi aspirasi anak muda mengenai korupsi itu di Iya. Kemudian kalau di daerah apa yang ditawarkan untuk anak muda di daerah kira-kira untuk di Kalsel? Maksudnya ditawarkan perihal korupsi. Enggak, maksudnya apa itu? Mau kamu pilih saya, anak-anak muda Kalsel, kamu pilih saya gitu. Oke. Saya akan tawarkan ini gitu. Apa korupsi juga anti korupsi ditawarkan kemudian? Udah pasti kalau itu. Gitu ya. Semua isu, hampir semua isu kita tawarkan. Yang sifatnya kepemudaan itu kita tawarkan. Pertama misalnya mereka bagaimana mempelajari manajemen yang bagus gitu kan. Bagaimana produktif waktu mereka pada saat rentan muda, bagaimana bisa masuk ke dalam tataran kebijakan. Nah, itu juga kita tawarkan kepada Iya, yang pemuda. pasti maksudnya DNA PSI adalah anti korupsi dan anti intoleransi gitu. Itu sudah pasti kita bawa kemanapun, mau kita masuk ke anak muda, mau kita masuk ke komunitas ya, DNA kita itu gitu. Jadi ya yang kita tawarkan ya kamu harus satu nilai dulu dengan kita ya baru kita bisa jalan bersama. Itu kalau masih korupsi aja masih kita misalnya abu-abu ya sorry tuh saya gitu. Bukan di sini tempatnya gitu. Ya kita bisa berani klaim itu karena memang concern kita di situ, Bang Agus. Percuma dong kalau kita minta pilih orang suruh pilih kita gitu kan hanya persoalan karena angka, tapi kita nggak bisa jadi teladan misalnya, ya kan? Misalnya orang paling gampang ngejudge lah ya. Hari ini saya belum dipilih, Bro Dani belum dipilih. Nanti someday kalau sudah terpilih gitu kan, apakah kita masih memegang integritas itu gitu. Nah itu kan amanah ya kan buat kita. Tapi kita memastikan diri untuk ketika kita memang masuk dalam sebuah politik, kita mau ada sesuatu pembaharuan yang baru, ada kebijakan yang memang pro dengan rakyat, ya kita harus masuk di dalamnya gitu. Jangan menunggu, tunggu orang lain mau sampai kapan, harus kita yang masuk. Iya betul. Mungkin saya masih sanksi tadi, masih pertanyaan Mas Agus ini. Maksudnya apa yang ditawarkan untuk anak muda gitu kan? Ya, yang jelas semua program. Yang real. Yang jelas semua program akan kita tawarkan gitu kan. Kita ada beberapa kerjasama kayak program pertanian, kayak e-sport apa segala macam. Nah itu e-sport, itu kan. Nah itu juga kita tawarkan ke mereka loh. Itu kemudian apalagi UMKM. Nah itu lebih konsen ke anak muda. Kalau di bagian perempuannya ini bagaimana? Selain anak muda, perempuan ini bagaimana? Untuk yang perempuan bagaimana? Perempuan di PSI itu kita concern sekali. Saya bilang termasuk privilege juga gitu. Perempuan di PSI ini diberikan apa ya? Diberikan ruang yang cukup gitu untuk kita bisa berimprovisasi ya. Persoalan gender ini kan persoalan yang udah dari dulu sampai sekarang antara laki dan perempuan gitu, tapi tidak dengan PSI. PSI ini punya nilai namanya meritokrasi. Artinya ketika kita mumpuni, kita boleh memimpin kok dengan nilai-nilai yang sama gitu. Apakah PSI itu memandang selama ini kan ini konsen selain pemuda, perempuan, apakah selama ini perempuan itu dianaktiringkan di negeri ini gitu? Dari sisi PSI. Ya, itu pertanyaan menarik gitu ya. Itu agak-agak apa ya? Ada dua tafsir sih sebenarnya di situ tuh. Satu sisi keterwakilan 30% perempuan di parlemen itu juga menjadi apa ya? Jadi tafsir orang bahwa perempuan masih kurang gitu. Di anak kok 30%. Tapi Bang, di lapangan beda konteksnya. Kita di partai politik itu kadang-kadang kesusahan cari caleg perempuan. Nah ini kan jadi masalah seperti apa gitu kan. Tapi satu sisi perempuan juga susah juga gitu masuk.
mungkin berbeda dasarnya dengan PSI. Kalau di PSI kita mulai dari awal ketum kita juga perempuan. Ya. Hampir bahkan yang harus dicari sebanyak 30% keterwakilan perempuan di struktur-struktur itu kita hampir 60%, Bang. Iya. Iya, saya Bisa lihat kan itu. 50%. Wakil-wakil ketua itu perempuan tuh. perempuan. Dulu waktu yang siapa yang keluar si Samara misalnya itu luar biasa aktifnya. Ada sis Danik, ada ya rata-rata perempuan. Di DPW pun juga ya sama, hampir sama gitu loh. Karena apa? Kita mencoba untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada kaum perempuan gitu loh untuk masuk di politik.